ja'at rasul rabbina bil haqq wa nuzulan tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah para jamaah salat maghrib jemaah Ibnu Sabil yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang Al-Mukarram Ustaz Muhammad Syafi'i Ma'arif telah hadir tengah-tengah kita. Insyaallah pada maghrib ini kita akan kembali mengkaji kitab hadis Arba'in Nawawi. Insyaallah kita membahas hadis hadis kedua ya. Baik, kita mulai dulu pembukaan dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Ibnu Sabil yang dirahmati Allah, semoga kita semua sehat walafiat, penuh keberkahan, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah ya Nabiul Imam Muhyiddin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis kedua dari kitab Arba'un Nawawi. Satu halaman hadisnya. Ini kalau dikaji semua enggak cukup waktunya. Satu hari pun enggak cukup. Sebulan juga belum tentu kalau dikaji semua. Masih ingat kitab Arba'un Nawawi? Siapa yang nulis? Ayo, yang bisa jawab boleh pulang. Nama aslinya? Jadi namanya adalah yaitu Syekh Muhyiddin. Disebut Imam Nawawi karena dia lahir di daerah Nawah, ya, Damaskus. Kalau Imam Nawawi berarti merujuk kepada imam besar Damaskus. Kalau Syekh Nawawi merujuk kepada ulama Banten. Jadi beda. Kalau Habib Syekh Solo berarti. Nanti kalau Syekh Nana itu Pak Nana namanya. Karena Syekh itu kalau di Arab disebut orang tua, udah tua disebut Syekh. Kalau di sini guru besar. Kalau di Timur Tengah guru besar itu disebut ustadz. Di sini ya baru bisa tahlil aja sudah ustadz. Ya. Itu bedanya. Kita baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. An Umara radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidun bayadi asyabi syadidun sawadi
asy-sya'ri la yura alaihi asaru as-safari wa la ya'rifuhu minna ahadan hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a. Nah, tadi hilangkan ilaihi sabila faqala sadaqata fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa akhbirni 'anis sa'ah qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili qala fa akhbirni an amaratiha qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani thumma intalaqa falabistu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluh a'lama qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Panjang. Jadi dulu saya belajarnya juga di dikte begini.
Jadi seru baca, guru baca, murid baca. Itu. Walaupun usianya 20 tahun lebih senior dari saya, kalau udah duduk begini jadi murid, ya. Ya. Dari sahabat Umar radhiyallahu an, jadi hadis yang kemarin juga dari sahabat Umar radhiyallahu an. Namun redaksi yang dipakai kemarin berbeda dengan redaksi sekarang di awal. Kalau kemarin yaitu Imam Nawawi berdasarkan sanad hadis dari sahabat itu menyebutkan an Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin dicantumkan di situ. Jadi sahabat Umar tidak mau disebut khalifah. Yang khalifah itu adalah sahabat Abu Bakar, karena khalifah itulah pengganti Rasulullah memimpin umat. Penyebutan Amirul Mukminin itu juga berdasarkan usul, berdasarkan saran dari beberapa sahabat yang diterima adalah Amirul Mukminin, bukan khalifah. Ya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin itala alaina rajulun syadidu bayadi ila akhirih. Ini panjang banget ini. Hadis kedua ini hadis induk tentang agama kita, Islam, tentang iman kita, dan tentang ihsan. Nah, pertama tadi tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan, lengkap. Nah, ihsan di situ adalah perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi dulu sahabat Umar bersama Rasulullah dan bersama sahabat-sahabat sedang taklim, ya, ujuk-ujuk. Nah, kalau bahasa kata Pak Nana, ujuk-ujuk. Data yaumin, ya, saat itu ujuk-ujuk itala alaina rajulun, tiba-tiba datang sosok laki-laki ganteng, ya, kayak Pak Bambang, ya. Syadidul bayadis siyabi, pakaiannya itu putih banget, ya, habis di laundry kali ya, putih banget. Syadidul sawadi sya'ri, rambutnya hitam banget. Dia lagi taklim, suasana Rasulullah sedang memberikan taklim kepada para sahabat-sahabat mudzakarah. Tiba-tiba ada orang datang, laki-laki, gagah, ganteng, pakaiannya putih banget, ya, nggak pakai sarung Pak, nggak ada sarung soalnya. Rambutnya hitam, la yura alaihi asarus safari, tidak diketahui, ya, tidak ada tanda-tanda. Terima kasih. Kok taruh di bawah meja sih? Nah, gini dong. Tidak ada tanda-tanda orang ini dari pepergian jauh. Tidak ada keringat, tidak ngos-ngosan. Pokoknya datang itu benar-benar fresh. Wala ya'rifuhu minna ahadan. Dan seluruh sahabat yang ada tidak ada yang tahu ini orang itu siapa. Kok tiba-tiba datang, ya, menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta jalasa ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga duduk, ya, di depan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'anshada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Nah, jadi duduknya ini
dipraktekin nggak? Biar tahu, ya. Karena sanatnya juga dipraktekkan. Ini, nah Pak Nana deh, Pak Nana yang datang. Pak Nana. Lu ada di sana. Yang baju putih. Oh iya. Iya, boleh. Jadi sosok laki-laki datang itu tidak ada jarak. Tidak ada jarak semeter. Nggak ada jarak. Harus mendekat. Jadi laki-laki yang datang itu ya, jadi lututnya laki-laki itu dengan lutut Rasulullah beradu. Tadi enggak, Pak? Ayo biar ya bener ini praktek, Pak. Ya, ini nanti ada filosofinya. Jadi begini. Nah, ini laki-laki datang pakai baju putih, tapi nggak begitu putih. Rambutnya. Iya. Tiba-tiba, begitu dah datang duduk begini, ya, nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni alal iman. Tiba-tiba tanya tentang iman. Udah. Mau di sini terus? Nggak usah. Ini belum selesai. Iya. Jadi prakteknya seperti itu. Nah, sebelum saya melanjut ke pertanyaan seorang laki-laki itu, menurut para alim ulama berdasarkan sanad-sanad yang ada dan pemahaman yang ada, bahwa ketika kita ingin mendapatkan barokahnya ilmu, kalau ngaji itu jangan jauh-jauh. Kalau taklim nggak boleh jauh-jauh. Iya. Ini ada, mungkin Ustaz kenal. Ada guru kita namanya saya lupa, dari Aceh ya. Dr. Rusli Hasbi. Beliau kalau taklim, kalau jemaah masih begini nggak bakal mau, harus merapat. Itu yang dicontohkan ya oleh malaikat kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi terserah Bapak sih. Iya. Nah, ini ketika yang mendapatkan ilmu yang berkah, yang manfaat, ya harus deket-deket sama gurunya begitu. Iya. Yang mau senderan ya monggo aja sana. Iya. Ya Muhammad, ya. Akhbirni, ya. Jadi minta tanya kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam. Berikan kabar kepadaku tentang Islam. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah ya wa tasuma Ramadan wa tahujjal baital haram istata'a ilaihi sabila. Nah, ini rukun Islam, kemudian nanti rukun iman. Ini 5 sama 6. Ayo, rukun Islam berapa, Pak? 5. Rukun iman 6. Hafal enggak? Nah, ini katanya sebenarnya yaitu rukun Islam sama rukun iman. Iya. Setelah Rasulullah menyampaikan tentang Islam tadi, ya. Kemudian laki-laki yang datang itu sodakta ya Muhammad, betul. Nah, fajibna. Jadi kalau orang Jawa bilangnya gawo, katanya gawo itu bahasa Indonesianya gitu, nanya sendiri, iya udah dijawab bilang betul. Nah gitu. Nah, ini juga ternyata difahami oleh para ulama. Jadi
orang yang bertanya itu tidak semuanya orang tidak tahu. Jadi orang yang bertanya ini terkadang dia memang sama sekali tidak tahu, makanya dia bertanya. Orang bertanya terkadang memang beliau sudah tahu. Nah, supaya apa? Supaya mungkin ada yang lain yang belum tahu sehingga jadi tahu. Ada yang ketiga, ya, dia tanya, ya, tetapi tujuannya adalah ya, bukan memberikan pengetahuan sama yang lain, atau dia memang tidak tahu, tetapi tujuannya adalah untuk menjatuhkan orang yang ditanya. Itu ada. Nah, dalam kasus ini adalah orang-orang yang alim, terkadang mereka itu bertanya kepada sesamanya pada saat banyak orang, ya. Atau misalnya ketika berdua empat mata lagi ngobrol, lagi ngerokok, sama-sama orang ngerti, Pak, menurut sampean gimana? Jadi sama-sama tahu, misalnya jajak pendapat aja, sama atau tidak, seperti itu. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengetahuan, ya, maka kita harus bersyukur. Ketika kita diberikan kesempatan di dalam majelis ilmu, alhamdulillah, ya, kita masih bisa duduk di majelis ilmu. Karena ya, dalam riwayat, barang siapa yang duduk di majelis ilmu sesaat itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ya. Jadi itu pentingnya ilmu, karena dengan ilmu kita bisa menjadi pemimpin, dengan ilmu kita bisa menguasai semua apa yang ada di lingkungan kita. Nah, kemudian setelah bertanya tentang Islam, kemudian oh ya betul Muhammad, sadaqta ya Muhammad, fa akhbirni alal iman, ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Jadi rukun iman tadi, ya, rukun iman ada 6. Jangan kalah sama anak TPQ, ya. Ya. TPQ itu TPA ini ketika awal-awal dikasih pelajaran biasanya dipelajari tentang rukun iman, rukun Islam. Itu. Nah, ketika sudah dikasih tahu oleh Rasulullah tentang iman, kemudian sosok laki tersebut menyampaikan, sadaqta, betul, ya. Fa'ajibna. Jadi sahabat-sahabat yang hadir itu heran lagi, ya. Kalau orang Sunda gumun, ya. Apa tuh kalau heran? Heran. Aneh. Itu orang aneh. Iya, udah nanya, dikasih tahu, belum benar, gitu. Nah, ketika dikasih tahu tentang iman, tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi akhir ini adalah kita beriman kepada hari akhir dan takdir baik dan takdir buruk. Nah, itu harus iman. Jadi kalau udah iman itu pembahasannya sangat dalam. Nah, ternyata iman saja belum cukup. Maka di Al-Quran itu Allah, ya, menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullah. Ya. Ya. Sudah beriman suruh takwa. Ya. Nggak ada ya ayyuhal muslimun, nggak ada. Ya. Adanya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Itu berulang kali. Di Al-Baqarah ada, Ali Imran ada, An-Nisa ada, Al-Maidah terus ada terus. Nah, itu bahwa iman ini terus dipupuk, terus digali, terus dicari. Karena apa? Iman itu yazidu wa yanqus. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang rajin. Ya. Bener nggak Pak RT? Pak RT mana sekarang? Siapa Pak RT-nya? Iya. Ada Bu RT? Iya. Jadi iman begitu. Kita ya bukan Pak Nana, Pak Haji Ahmad, Ustaz siapa ya, yang lain sama. Semua kita manusia sama. Ya. Munafik kalau enggak. Saya juga sama. Iman kita ini kadang-kadang kita rajin, kadang-kadang kita malas. Kadang-kadang rajin ke mushola, kadang-kadang malas. Kadang-kadang rajin tadarus, kadang-kadang malas. Kadang-kadang kalau Ramadan ngaji tadarus, luar Ramadan libur. Banyak liburnya 11 bulan, rajinnya sebulan. Iya, itu memang iman. Yazidu wa yanqus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Iya. Tapi kalau saat sedekah, ya itu nanti beda lagi. Iya. Milihnya pasti yang kecil. Itu udah otomatis. Iya. Kalau pilihannya selalu yang warna merah, berarti memang imannya udah bagus. Ya, gitu. Nah, setelah disampaikan oleh Rasulullah, kemudian sosok laki-laki itu menyampaikan sodakta. Yang ketiga, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Ya Rasulullah, berikan kabar kepadaku tentang ihsan. Nah, Pak, ihsan ada nggak? Ihsan almarhum. Kalau yang belakangnya Pak Pak Hafid ya. Pak Ihsan itu yang kiri jalan itu ya, depan ya. Karena istrinya udah umur jadi saya lupa. Kalau yang masih muda saya pasti ingat gitu. Iya. Loh, saya itu terus terang aja mah gitu. Ya. Fakhbirni al ihsan, kabarkan kepada tentang ihsan. Anta'budallah, jawab Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau kita beribadah ini ya berusaha seakan-akan kita lihat Allah. Bisa enggak? Enggak bisa. Iya. Beda kalau udah mahabbatullah seperti ya, walaupun nanti ada yang kontroversi ya. Siti Jinar ya. Itu karena saking mahabbahnya ya, saking dekatnya kepada Allah, dakwah tatul wujud, ditanya Allah nggak ada, adanya Siti Jinar, ditanya Siti Jinar nggak ada, adanya Allah. Iya. Atau kalau sekarang itu masih hidup Habib siapa namanya itu? Habib Sekhan. Iya. Jadi orang yang memang nggak punya nafsu urusan dunia. Ya. Dan penampilannya agak nyeleneh. Tetapi ya mereka memang benar-benar tidak punya nafsu dalam urusan dunia. Karena juga enggak ada istri. Ya, karena memang nafsu syahwatnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang mengaku jadi orang yang seperti itu, tetapi dia punya istri, berarti bohong. Iya, iya.
Ya. Orang yang sudah mahabbatullah itu ya sudah dari remaja sudah diberikan nur ilahiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sampai tidak ada keinginan punya itu dicabut, syahwat nafsunya itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada itu aja mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah di Kudus sendiri. Beliau masih hidup, teman saya lupa namanya. Sengaja. Jadi orang ini yang nggak percaya kalau dia ini dianggap di atasnya wali Allah. Ada beberapa kamar di rumah itu. Pas dia lihat di dalam, dia lagi tidur. Tapi buka kamar sebelah, dia lagi sholat. Buka kamar sebelah, dia lagi ngaji. Nah, bingung kan orang? Iya. Nah, kita tidak bisa menilai ke situ karena bukan kelas kita. Kita sudah terlanjur hubud dunia, sudah terlanjur punya istri, sudah terlanjur urusan dunia ada di dalam diri kita. Ya, yang kita berusaha adalah kita bersama-sama untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa melihat Allah pada saat kita beribadah, maka yakinlah kita ya saat ibadah ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita di sholat itu disuruh khusyuk, walaupun memang tidak bisa khusyuk, kita disuruh tumaknina, anteng ya. Nah, dalam perkara apapun kita dalam hidup kita di dunia sehari-hari ya, bukan hanya sekedar kita sholat saja. Apapun perilaku kita harus meyakini, karena kita nggak bisa tembus kita bahwa kita bisa lihat Allah, tidak. Tetapi kita harus meyakini bahwa Allah itu melihat kita. Kita lagi ngapain, Allah melihat kita. Sehingga ketika kita punya keyakinan tentang ihsan tersebut, maka tatkala kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, yang mungkar, maka kita nggak jadi ya. Allah lihat, ya, nggak jadi ya, Allah lihat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala saking cintanya kita, saking cintanya kepada umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu terus menerus ya Islam ini ya dihidupkan oleh siapa saja, bukan hanya sekedar Islam saja, Al-Quran saja. Al-Quran itu oleh Allah dititipkan ya kepada anak-anak TPQ ya. Kok bisa? Iya, coba anak-anak TPQ bilang, tanya sama Bu Ida kalau nggak percaya. Udah nggak ada muridnya sih. Iya, pasti kan walaupun hanya beberapa surat dititipin di situ, suruh hafalan surat Ad-Duha, suruh hafalan surat Ar-Rahman, Al-Waqiah, itu bagian dari dititipin oleh Allah tentang Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi kita jangan sok-sokan orang yang menghidupkan agama, karena ya sedikit ilmu yang kita dapat ya kita bisa menjadi orang yang dititipi oleh Allah untuk menghidupkan agama kita. Ini yang ngurus musola nggak perlu ya, yang ngurus musola baru bilang musola mati, nggak, AC-nya kebanyakan. Ini mati juga nih. Oh, telat. Pak telat. Nah, untuk menghidupkan Islam ya, di lingkungan Villa Pamulang, Blok CF ya,
nggak perlu orang yang pengurusnya nggak perlu hafal Quran, nggak perlu gelar profesor doktor di bidang Quran, di bidang hadis, ya. Si muadzin siapa namanya? Agus. Iya. Allah nih menitipkan Mas Agus ya. Iya. Menitipkan Mas Agus, Pak Nana, Pak Ahmad, ya, untuk menghidupkan Islam yang ada di Villa Pamulang. Iya. Itu. Jadi bahkan kita cerita kata kawan saya itu di Serua waktu beliau di Korea, jadi ceramah di Korea, ya, itu padahal di sini dia orang-orang biasa saja. Nah, di sana di Korea dia membuat komunitas taklim dan akhirnya berdiri sebuah masjid untuk para TKI yang ada di Korea. Di sana akhirnya Islam hidup. Ya, nggak butuh dia harus mesantren bertahun-tahun. Nah, jadi dan itu terus berjalan seperti itu. Nah, jadi kita tidak usah khawatir di masa yang akan datang, ya, bahwa siapa yang akan menghidupkan Mushola Ibnu Sabil. Kalau Pak Haji Ahmad nggak ada, Pak Nana nggak ada, yang senior nggak ada, nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Pasti ada, nanti Allah yang akan menggerakkan. Dulu saya dengan Bu Ida, ya, siapa ya sangka nggak ada kita hubungan keluarga, ya Allah gerakkan, ya, orang Pertamina memperkenalkan saya dengan Bu Haji, ketemu, suruh ngaji di Villa Pamulang. Anak-anak hidup Islamnya ngaji, ya, Islamnya hidup anak-anaknya ngaji. Bapaknya kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak. Dulu masih sepi soalnya. Sekarang ngaji, alhamdulillah. Lah iya bagus. Anak-anaknya enggak kebalik. Iya. Iya dulu bener loh, anak-anaknya ngaji sama saya. Sekarang gantian bapaknya, mama ibunya. Iya. Namanya beda. Nah, jadi dalam kehidupan kita berhari-hari, ya, kita dititipkan oleh Allah anak-anak kita. Jadi saya ingat di ayat 130-an kalau tidak salah Al-Baqarah, di bahwa Nabi Yakub, nah, beliau ini pada saat usia sudah lanjut, ya, bertanya kepada anak-anak, khawatir tentang imannya, bukan tentang keislaman lingkungan, tidak, tapi khawatir tentang nasib anaknya ini, tauhidnya sama atau tidak. Ya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, kalau aku udah nggak ada, siapa yang kamu sembah? Iya. Kalau kata Pak almarhum Pak GMZ, mata kuluna min ba'di, kalau aku udah nggak ada, makan apa lo? Etong gitu. Lalu siapa tahu kan? Iya. Lah, Nabi Yakub seorang nabi yang dipilih oleh Allah, ada kekhawatiran dalam dirinya tentang nasib tauhidnya anaknya. Benar nggak? Makanya ditanya, mata ta'buduna min ba'di? Kemudian anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahidah wa nahnu lahu muslimun. Ya, di lembaran halaman 19, ya, juz 1, bahwa wahai ayahku, aku akan menyembah Tuhan yang kau sembah, itu yang disembah oleh nenek moyang kami, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, ya, itu ilahan wahida, Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita berdoa tentang akidah tauhid anak-anak kita. Mudah-mudahan kalau kita sebagai orang tua wafat panggil oleh Allah, sangat senang dan bersyukur sekali nanti anak kita yang laki-laki
yang akan mimpin sholat jenazah. Anak kita nanti yang laki-laki yang akan turun di liang lahat ya untuk menguburkan orang tuanya. Ya, walaupun kadang secara prakteknya seorang anak dia akan minta kepada tokoh setempat yang dituakan untuk bisa memimpin sholat jenazah untuk orang tuanya. Ya. Dan perkembangan 2003 berarti 17 tahun berjalan, belum kelihatan walaupun seperti cahaya lilin, belum kelihatan. Iya. Karena sudah pada melalang buana, sudah keluarga, sudah pada kerja. Nah, itu nanti tanggung jawab Bapak Ibu semua kepada anak-anak ya, dibina yang baik, dikasih nasihat yang baik, mumpung kita masih ada nafas, masih ada kesehatan ya. Minta sama Allah, ya Allah, aku titip masa depan anak-anak ini ya, supaya mereka menjadi anak yang benar tauhidnya ya, bisa menjadi penerus perjuangan para ulama-ulama. Nah, dan menurut guru saya bahwa kalau taklim, nah ini bahasanya tadi kan taklim, Rasulullah sedang taklim. Yang dibahas itu perkara-perkara akhirat. Ini kalau taklim itu yang dibahas perkara-perkara akhirat. Nggak usah bahas perkara urusan dunia. Udah banyak orang pintar. Dan jangan sampai ketika sedang taklim, majelisnya majelis taklim, majelisnya Rasulullah SAW, tetapi di situ kita tidak menemukan tentang iman. Di situ iman kita nggak bangkit. Jangan sampai. Iya. Itu pentingnya taklim itu, ketika ilmu kita dapat, iman dapat. Ketika iman dapat, kita akan beramal, praktek. Iya, gitu. Jadi kalau kita nggak taklim nggak dapat. Nah, ketika kita sudah taklim, kita dapat ilmunya, iman kita jadi tambah. Oh iya ya. Ketika iman kita tambah, dan kita akan berusaha untuk mengamalkan daripada pesan-pesan agama yang disampaikan oleh Allah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Udah isya ya. 5 menit. Masih banyak ini. Iya. Ya, kemudian yang terakhir itu Rasulullah ditanya tentang fakhbirni anis sa'ah, tentang hari kiamat. Iya. Nah, jadi saya jadi ingat ketika Rasulullah sedang khutbah tentang hari kiamat, khutbah Jumat. Nah, tiba-tiba ada orang Badui, langsung berdiri, ya Rasulullah, dari tadi engkau bicara tentang kiamat. Kapan kiamat? Nah, gitu. Nah, ini kalau diambil dari hukum fikih, orang itu batal ya secara fikihnya, tapi nggak bisa diambil secara fikih kalau seperti itu. Iya. Padahal sahabat-sahabat sedang serius gitu kan, pasang mata, pasang telinga, pasang hati. Lagi khusyuk-khusyuknya tiba-tiba orang Badui itu orang kampung, bukan orang komplek kayak Villa Pamulang ini, bukan. Orang kampung. Dan orang kampung itu terkadang memang pertanyaannya itu logis banget, logika banget. Iya. Oh iya ya. Dari tadi ngomong-ngomong kiamat, tapi kapan hari kiamat? Nah, seperti itu. Fakhbirni anis sa'ah. Kapan hari kiamat itu? Iya. Qala mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Bahwa yang bertanya itu sama ya. Sama-sama tidak tahu sebenarnya. Ya, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala fa akhbirni an amaratiha. Nah, kemudian Rasulullah ditanya tentang tanda-tandanya. Nah, dan tanda-tandanya ya, qala anta lidal amanah rabbataha wa antarul khufata al-urata al-alata. Ya, ila akhiri, bahwa tanda-tandanya itu nanti ada
budak ya yang melahirkan tuannya. Ini ada beberapa versi. Satu, seorang budak dia yang dianiaya sama majikannya sehingga lahir anak majikan dan anak majikan jadi majikan. Atau ya anak sama orang tua. Jadi anak yang jadi majikan atau anak jadi raja, orang tua jadi orang biasa. Nah, jadi anaknya jadi raja, orang tuanya jadi orang biasa. Jadi enggak dalam istana, dan itu sudah terjadi. Ya, mohon maaf. Ya, Pak Jokowi kan presiden, orang tuanya biasa, enggak ngikuti istana, ya kan? Tuh. Atau yang kasus negatif yang banyak terjadi itu adalah ada budak kalau dulu ya, karena pembantu itu melayani bejat nafsu majikan sehingga lahirlah anak majikan dan seterusnya. Ya. Sampai akhirnya bahwa orang-orang perkampungan, pengembala ya nyeker ya, itu orang kampung itu sehingga mereka menjadi yang tadinya mereka miskin sehingga menjadi kaya. Ketika kaya, mereka kemudian membangun gedung-gedung pencakar langit, dan ini sudah terjadi. Negara mana itu? Negara Timur Tengah. Ya, jadi gali tanah keluar minyak, kemudian jadi kaya, dan sekarang sudah berlomba-lomba ya, udah lama sebenarnya berlomba-lomba bangun gedung pencakar langit, dan itu terputih di Dubai, Abu Dhabi, di Jeddah udah lebih tinggi lagi 100 meter ya dari Dubai. Nah, ini nanti jadi insyaallah 2030 ya. Di Jeddah. Nah, di Mekah sendiri itu ya sudah membangun gedung Tower Zamzam itu yang melebihi tingginya menara Masjidil Haram. Berbeda dengan Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi tidak boleh bangunan hotel melebihi menara Masjidil Haram, disemak sampai lantai 14. Kalau melebihi maka langsung ditutup hotelnya. Ya, di situ. Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat Umar, Umar, kamu tahu siapa tadi? Ya, yang tanya. Ya. Kemudian sahabat Umar itu, ya Rasulullah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala jawab Rasulullah, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu yang datang itu Jibril, malaikat Jibril. Ya, dia datang ya, yu'allimukum, memberikan pelajaran kepada kalian semua tentang dinakum, tentang agama kalian, tentang Islam. Nah, jadi di situ. Jadi orang yang sosok yang sudah tahu, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya. Kemudian tujuannya apa? Supaya sahabat-sahabat Rasulullah yang saat itu hadir supaya tahu tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, dan apa itu hari kiamat, tanda-tandanya hari kiamat. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini mudah-mudahan menjadi pegangan hidup kita, ya, kita bisa bersama-sama mengamalkannya. Dan ini adalah pokok hadis induk nanti yang akan keluar rentetan tentang ilmu fikih tentang iman, tentang tasyahud, tentang syahadat, fikih tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa dan sebagainya, terus sampai tentang takdir dan sebagainya. Nah, itu keluar tentang hadis-hadis dan ilmu fikihnya. Dan jadi induknya ada di sini. Iya. Jadi kalau ketemu induknya di sini. Tapi kalau satu hadis ini itu bisa puluhan kitab itu ada. Ya, untuk mengupas tentang satu hadis ini. Iya. Maka ilmu itu sangat luas, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi ahli ilmu yang bisa kita amalkan bersama
Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu majelis ini. Insya Allah dilanjutkan pada suatu isya dengan tanya jawab. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, Pak Ustaz. Di hadis pertama dibahas tentang niat. Kemudian di hadis kedua ini berbicara tentang yang sangat mendasar sekali. Dari sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa memang hadis ini ditulis benar-benar surut dan betul-betul sedemikian rupa. Untuk yang hadis kedua ini, Ustaz, yang saya katakan adalah apakah ada latar belakangnya? Kenapa Jibril ini bertanya, yang ditanyakan itu iman, Islam, kemudian ihsan. Kenapa tidak Islam, ihsan atau iman? Mungkin bisa dijelaskan adakah latar belakang atau filosofinya atau apa yang itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini tidak ada yang namanya latar belakang atau namanya asbabul wurud. Asbabul wurud. Karena ujuk-ujuk, jadi malaikat itu kalau latar belakang atau asbabul wurud itu biasanya ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu yang sangat komprehensif, yang religius, yang sangat penting sekali, itu biasanya ada cerita sebelum Rasulullah menyampaikan sesuatu. Pada hadis yang kedua ini, ya, itu hanya pendapat para ulama. Nah, jadi setelah kita memiliki fondasi niat, dan kita dikatakan pertama dengan Islam. Nah, urutan Islam, kemudian iman, baru ihsan, baru yang terakhir kan hari kiamat. Nah, ini urutannya. Jadi pentingnya kita itu dengan pemaknaan Islam itu adalah berserah diri, patuh, tunduk terhadap peraturan-aturan yang Allah buat, ya, yang disampaikan Allah lewat malaikat Jibril, lewat Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa patuh? Karena ada iman. Orang ini ya tidak akan patuh kalau tidak ada iman dalam arti urusan agama. Namun lagi-lagi kita punya musuh bebuyutan, ya. Punya musuh bebuyutan, ya, sampai ajal kita itu datang, dia masih merebut iman kita. Kita berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk minta kepada Allah husnul khatimah, ya. Jadi kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas syariat-syariat yang Allah turunkan lewat Rasulullah itu karena ada iman. Setelah ada imannya itu, maka kita menyadari betul bahwa pentingnya kita dalam kehidupan ini. Makanya kata ihsan, ya, bukan khair, ya. Ihsan itu apa tadi? Anta'budallah, ya. Ya. Kopi jahe. Jadi kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah, tapi kan susah. Maka kita harus yakin ketika kita ibadah, apapun apa yang kita lakukan selama kita hidup ini, ya, itu akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Tadi mau minta kopi tadi.
tadi siang habis banyak tadi ambil dari kulkas di tenggorokannya kedinginan jadinya. Iya. Setelah kita memahami tentang tauhid kita bahwa Allah selalu memantau kita, contoh saja, sekarang sudah secara pelan-pelan nanti kita akan disadarkan oleh Allah, ya. Karena iman kita kan masih tipis. Jadi HP, mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak yang masih muda, kalau yang tua enggak. Salam. Ketemu di masjid Ciputat ya. Akhir, iya. Atau langsung sana. Tahu nggak? Real data. Ya. Kalau sudah tahu ya nggak apa-apa. Iya boleh. Saya jalan dari Bang Mana. Maaf, ada janji soalnya, makanya nggak tenang. Saya punya janji, lupa kalau udah punya janji di sini. Iya, janjinya habis maghrib. Saya diingetin sama Bu Ida, pokoknya Pak pulang. Ya udah, bisa saya. Pelan. Setelah memahami hal itu, ya, jadi tadi ke potong orang tua, ya rata-rata anak muda termasuk saya. Jadi dikit-dikit diabadikan, dikit-dikit diabadikan, dikit-dikit diabadikan, apapun, bukan hanya kegiatan, mau masak, mau makan, bukan baca doa, apa di foto, betul. Sama aja dibantu oleh Allah semuanya. Itu ya. Kita disitulah nanti, ketika nanti mungkin berapa puluh tahun lagi teknologi yang sangat canggih, ya, kita baru menyadari betul, oh bener ternyata kita ini, ya, setiap saat ada CCTV-nya dari Allah. Baru kalau dulu, ya, kita nggak nyambung ke situ. Ya. Ketika mata kita melihat baru gitu. File tahun lalu masih ada nggak? Ya masih ada. 10 tahun yang lalu masih ada. Itu juga sama nanti. Nah, ketika kita sudah memahami hal itu dalam kehidupan kita akan diawasi oleh Allah, maka selanjutnya yang terakhir tentang hari kiamat itu kita berusaha ya, supaya kalau ada imannya, Islamnya, ihsannya bagus, tentang hari kiamat prosesnya insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baik kecil aja. Ya, jadi nanti kita tanamkan juga di apa itu hadis-hadis berikutnya bisa yang ada, karena nggak semua hadis Rasul itu ada asbabul wurud. Kalau hadis itu namanya asbabul wurud, sebab-sebab kenapa Rasulullah menyampaikan hadis itu, ada apa? Jadi ini ada cerita, ada anak muda yang punya anak muda, ya. Berkali-kali kalau dia melamar perempuan ditolak, setiap melamar perempuan ditolak, ya. Nah, kemudian ya dia ini memakai apa itu embel-embel pas dia nyari wanita lain, memakai nama Rasulullah. Aku diutus Rasulullah suruh melamar putri Bapak. Tar dulu, saya belum bisa terima, kata si Bapak ini. Karena si Bapak udah tahu laki-laki ini kalau melamar ditolak. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa benar
diklarifikasi kan. Laki-laki itu cuma engkau nyuruh melamar tapi saya enggak, ini dusta doang. Di ada banyak sekali. Nanti ada tekstualnya seperti apa dan konteksnya yang harus dipahami seperti apa, akan berbeda. Ya. Jadi kalau tekstual yang kita pahami kita akan kaku, tapi kalau kontekstualnya yang kita pahami itu akan banyak versi dalam memahami hal itu. Tentunya perlu referensi para ulama-ulama yang sudah berada di bidangnya, ya, bidang fikih, tafsir dan lain sebagainya. Itu Pak Ustaz. Masih ada waktu. Sih, apa? Kita tanya sudah 1-2 pertanyaan lagi dari bapak-bapak. 1. Kalau bisa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan kalau menunjukkan sesaat mahabbah kepada Allah itu atau orang yang sudah sangat dekat dengan Allah itu nanti kan kecintaan dia terhadap pernak-pernik itu dicabut. Salah satunya tidak menikahkan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan Sultan dan Rasulullah? Rasulullah kan juga menikah, bisnis, bahkan menjadi seorang pelayan. Akhirnya artinya kan dikontradiksi seolah kalau yang menikah segala macam itu nggak bisa dekat dengan Allah kan? Mau jelaskan? Ya. Jadi ketika saya meragukan tentang hal itu, ya, kan yang menjadi panutan Rasulullah, iya, ternyata memang berbeda. Ya, memang yang menjadi panutan Rasulullah. Tetapi ya, dari hal itu bahwa kan tentang nikah, nikah sunnati, ya, paham itu bang sunnati pada sami, ya. Nikah itu adalah sunnah Rasul. Ya. Jadi kalau ngikutin sunnah Rasul berarti tidak termasuk sunnah Rasul. Tapi itu tidak dimaknai dari segi tekstualnya bahwa ini adalah mutlak, tidak. Ya. Nah, para guru menyampaikan memang yang menjadi tauladan dalam kehidupan kita ini Rasulullah. Tetapi memang itu adalah orang-orang tertentu saja yang mungkin 1.001 atau 1.001 orang. Ya. Saya sendiri baru ada tiga orang yang dua masih hidup sampai sekarang masih ada. Nah, yang satu namanya kurang ingat saya. Memang itu diberikan oleh Allah. Ya, jadi karena kita bukan kelasnya, ya kita nggak bakal nyambung. Itu yang menyampaikan hal itu. Ya, tetapi ya kita tidak boleh suudzon kepada mereka yang memang mereka yang mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang orang kalau kita bilang itu berlebihan misalnya kan melebihi Rasulullah, tidak mungkin Rasulullah tetap ya. Jadi mereka ini secara syariatnya sudah mapan dan menjadi ma'rifatullah. Kan ada syariatnya, ada ilmu syariat, ada ilmu hakikatnya, ya tariqahnya, dan ada ilmu ma'rifat. Karena kalau udah ma'rifat mencapai tingkat mahabbah yang sangat tinggi pada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti yang sering kita dengar tentang seks di Cina. Ini seperti itu. Kalau dulu ya al-halaj dalam ilmu kalam ya al-halaj itu. Nah, tapi mereka memang tidak bisa kita ikuti karena itu memang ucapannya terkadang ya maaf agak ngelantur gitu, nggak nyambung. Iya memang begitu karena memang ya di dalam hatinya, dalam matanya, pendengarannya hanya Allah saja. Saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sosok beliau, sosok mereka ini tidak bisa disamakan dengan sosok Rasulullah. Karena memang yang dijadikan tauladan ini hanya Rasulullah. Dan apakah beliau juga menjadikan Rasulullah sebagai
panutan, dia panutan. Tapi dalam sisi lain ya tidak melakukannya seperti nikah, karena memang oleh Allah sudah dicabut. Dan Rasulullah itu menjadi panutan karena umat manusia supaya bisa mengikuti semuanya. Ya, dalam hal apapun bisa mengikuti semuanya. Ya, kecuali yang memang ada yang Rasulullah itu memang tidak boleh, seperti berpuasa. Ya, kita umatnya tidak boleh berpuasa seperti puasanya Rasulullah, karena Rasulullah yang jamin kenyangnya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kuat sampai jam 10 malam puasa, nggak buka, nggak boleh. Ya, syariatnya harus jalan. Ya, jadi fajar sampai waktu maghrib harus buka seperti itu. Jadi kalau bahas seperti itu kita juga akan bingung sendiri. Iya, saya juga nggak masuk soalnya, karena otak kita, pikiran kita, hati kita memang bukan kelasnya, kita nggak bisa ngomong. Iya. Yang bisa ngomong ya kelas mereka aja. Iya. Contoh, kelasnya arsitek, saya nggak menguasai arsitek, nggak bisa ngomong. Iya, nggak bisa ngomong. Nah, kecuali kalau kelasnya kelas ngaji Quran, nah, saya bisa ngomong baru. Nah, makanya kita disuruh melakukan sesuatu. Kalau kita tidak tahu, fal yakul khairan aw yasmut. Ya, lebih baik diam. Nah, jadi ya banyak wali ila wali. Yang tahu wali ya wali itu sendiri. Contoh dulu ada ketika Gus di Masjidil Haram itu mengajak ya, kawannya, yuk kita ketemu ulama, yuk nyari ulama, yuk. Nah, yang lagi ceramah bukan, yang lagi ngaji bukan, dia bukan ulama. Tiba-tiba ada yang lagi senderan yang begini, yang ada gitu, langsung dia tadi sama dulu minta doa. Begitu setelah didoain, orang merebus ini marah-marah. Marah-marahnya apa? Fotonya ketahuan sama Gus Dur. Dia langsung pergi. Nggak mau ketahuan. Nah, itulah memang yang tahu wali hanya wali. Ya. Yang tahu orang arsitek, siapa ya orang arsitek. Iya. Ilmunya Pak Bambang, ya saya nggak tahu Pak. Ya, beda seperti itu. Kan kita hanya berhusnuzon saja, ya, apa yang kita ketahui, ya, mudah-mudahan itu adalah semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal ambil hikmahnya agar senantiasa ya, kita selalu berpikir husnuzon. Nah, kalau kita sering berpikir baik sangka, insya Allah hati kita ini baik. Ya. Ya. Kalau di tiko isinya air putih, keluarnya putih. Kalau di tiko isinya kopi, keluarnya kopi, cuman nggak ada kopinya. Gitu ya Mas. Ya, kurang lebihnya Pak. Baik, satu pertanyaan lagi pada ibu-ibu, silakan. Ya, silakan. Kalau nggak ada saya tambahin. Oh, salah. Ustaz, tadi kan di hadis tadi kan juga kan ada urutan rukun iman, rukun Islam, iman bila wa malaikatihi dan seterusnya. Nah, urutan seperti itu, apakah memang sudah pasti gitu ya? Apakah tidak bisa misalnya iman kepada Allah terus iman dibalik urutannya, misalnya tidak kepada Allah dulu atau kepada malaikat, bisa seperti itu. Begitu juga dengan rukun Islam. Tadi kan kalau tadi syahadat, terus sholat, zakat, puasa seperti itu. Apakah nanti bisa boleh kalau misalnya urutannya di atas? Yang kedua masalah beriman meyakini takdir Allah, beriman kepada Allah dan takdir. Kadang manusia kan ketika mendapatkan takdir yang buruk, yang syar'i
Yang pertama, jadi rangkaian urutan itu sejatinya ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menggerakkan Rasulullah untuk menyampaikan rangkaian urutan rukun Islam, rukun iman itu adalah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nggak bisa kita bolak-balik, iya, nggak bisa kita acak gitu. Saya enak kita nggak bisa. Ya. Itu tidak baku soalnya. Ya. Kalau rukun itu harus tertib soalnya. Ya. Nah, rukun itu harus tertib. Seperti sholat, rukunnya harus tertib. Berurutan. Ibu mau sujud dulu atau mau rukuk dulu? Ya. Beda. Sholatnya nanti kalau beda sama yang lain, karena mungkin rukunnya beda, urutannya beda, atau waktu itu hilang. Jadi redaksi itu adalah redaksi yang didengar oleh para sahabat-sahabat, ya, dan dari sahabat umat langsung dengar langsung dekat dengan Rasulullah SAW seperti itu. Itu adalah baku yang nggak bisa diutak-atik, nggak bisa digeser-geser, nggak bisa. Kemudian yang kedua itu tentang takbir dulu. Nah, seperti nikmat, ketika kita mendapatkan nikmat, senangnya luar biasa. Tapi ketika takbir yang buruk, kita kurang senang. Padahal tidak. Ketika takdir baik ataupun takdir buruk, itu sebenarnya tujuannya adalah kita harus tetap ingat Allah. Iya. Kalau sedang dapat nikmat yang baik, fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Mau nikmat mana lagi? Ya, semua kata ketika dapat nikmat, ya, kembalikan ke Allah. Alhamdulillah. Maka setelah kita kembali ke Allah, kita syukuri ada rezeki, kemudian kita sedekah, kita infak, kita zakat. Nah, ketika ada nikmat, senang. Ketika ada takdir yang buruk, ya, itu sebenarnya juga Allah ingin. Ketika mohon maaf, ini lagi musim ekonomi paceklik, PHK, tujuannya adalah supaya ya, kembali lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya itu ke Allah, bukan harapannya itu kerja, dapat kerjaan, tidak. Iya. Mohon maaf, Menteri Ekonomi, walaupun hitungannya salah, ya, kebijakannya salah, yang ngasih makan kita siapa? Allah. Walaupun hitungannya salah, negara kacau, yang ngasih makan itu Allah. Iya. Begitu cara berpikirnya. Jadi kalau kita sedang gelisah, supaya kita kembalikan lagi ke Allah. Allah lagi. Hanya di awal Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang ngasih itu Allah. Ar-Razzaq, Allah yang ngasih semua. Maka yang menyuruh ibadah Allah, yang ngasih rezeki Allah. Nggak akan ketukar, ya. Nggak akan ketukar ketika ada panggilan ibadah, ya, kemudian kita nggak mau tutup toko misalnya, ya, tetap rapat misalnya, ya, gitu. Saya punya kawan luar biasa, pokoknya dia setelah 10 menit sebelum azan zuhur pasti HP itu akan bunyi, ya. Keluar ya, nggak peduli, ya. Ya. Oh, yang ngasih rezeki itu Allah, yang menyuruh sholat Allah, yang sholat. Iya. Alhamdulillah enggak. Iya. Ini ada kisah. Ini bisa kasih kisah. Ada anak satpam. Dia bingung pengen sholat berjamaah di masjid, tapi dia nggak bisa. Pengen sekali konsultasi sama saya, karena dia sendirian di Pegadian kita. Ya udah bang, berhenti aja jadi satpam. Hah? Berhenti? Dan terus harus kerja apa? Allah yang gimana? Iya. Ya, ente kalau orang Betawi, Bapak kan punya tanah lah, bukan untuk dijual, buka usaha mandiri.
Tapi ingat, niat awal tadi ya, niat awalnya ingin sholat berjamaah, ya. Jangan sampai udah nanti buka usaha lupa sholat berjamaah. Alhamdulillah setelah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun berjalan, alhamdulillah 1 bulan itu penghasilan kotor dia 40 juta. Tadinya sama, dia udah berangkat umroh sama saya, bapaknya, ibunya juga, alhamdulillah. Gitu. Dia ingat sama saya betul, ingat. Dia orang Betawi tapi kayak orang Solo, terlalu halus. Jadi pola pikir kita harus dikembalikan lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi. Kembali ke hari kiamat. Hari kiamat itu kan kita sering mendengar ramalan-ramalan seperti Mama Loren. Ya karena dia kurang referensi baca Al-Quran, baca hadis Nabi, ya salah ramalannya salah. Dulu masih ingat kan? Tanggal 9 bulan 9 tahun 99 hari kiamat, ternyata enggak. Muncul lagi Mama Loren ya, tanggal 12 bulan 12 2012 enggak juga, malah dia yang mati. Jadi iman itu penting ya. Jadi kalau iman kita cukup ya, makanya untuk menubillah, jadi beriman kepada Allah dulu. Jadi makanya dalam kehidupan kita sehari-hari kita kan bacaan yang paling kita sukai apa? Kalau dalam sholat, Al-Ikhlas, ya kan? Di situ ternyata ya ayat surat itu memang favorit sampai sahabat dulu ya, itu pokoknya setiap habis baca surat ya ajak rakaat pertama langsung tambahin plus Al-Ikhlas, rakaat kedua habis baca surat panjang plus Al-Ikhlas ya. Waktu belum ada kejadian ya, saya penasaran juga, saya cari hadisnya, saya lagi di Joglo sholat maghrib, sholat isya di situ. Ini imamnya habis baca misalnya surat Al-Qari'ah, terus dia tambahin surat Al-Ikhlas, terus di rakaat kedua baca Al-Fil, tambahin Al-Ikhlas. Saya penasaran, memang ternyata ada benar. Ya, saya ingat dulu itu, memang ada redaksi perjalanan sahabat yang seperti itu. Ketika dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, itu ada sahabat yang baca surat Al-Ikhlas dalam sholatnya, padahal pun nggak contohkan. Iya. Ketika ditanya apa? Karena aku, ya Rasulullah, aku suka banget dengan Al-Ikhlas. Jadi ada situ. Yang kedua adalah Allahus Somad. Jadi Allah ini tempat bergantung kita. Mohon maaf nih, kadang kita ngemis, Pak, tolong Pak, 1.000 aja Pak, 2.000 aja Pak, tolong Pak, gitu. Kalau uang gitu. Tapi kita pengharapan ke Allah kadang kan enggak seperti itu. Amin dah. Udah. Nah, pengharapan kepada Allah saat ngemis-ngemisnya kita kepada Allah itu kita bisa lakukan pada saat di keheningan malam kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini juga yang menurut Gus Bahar. Sampai itu semua ya tahajud itu ada kelasnya. Ya. Enggak semuanya orang bisa tahajud. Kalau tahajud itu kelas berat, terus tahajud itu kelas berat. Ya, kelasnya ulama, kelasnya para wali-wali Allah. Saya perhatikan benar. Kita mudah. Enteng kalau pas lagi Ramadan, sekalian sahur misalnya. Iya. Nah gitu. Nah, jadi ada amal yang terkadang bukan kelas kita memang nggak bisa maksain ternyata. Iya. Kenapa? Ya. Kalau kita bisa melawan
insya Allah jadi. Gitu. Ya. Tapi kan seringnya kita nggak kuat melawan ngantuk. Ya. Jam berapa ini? Jam 3. Udah jam 4. Tak lagi. Kalau kita bisa melawan ngantuk berarti hebat. Gitu aja dah. Ada nggak yang lahirnya pasar waki? Kalau di Jawa ada pasar. Ya. Itu katanya kelemahannya adalah ngantuk. Kalau dia bisa melawan ngantuk, dia akan jadi manusia yang mulia. Kenapa? Ya. Ngelawannya itu dia ngantuk jam 3, jam 2 itu mau tahajud maksudnya. Nah, siapapun dia, kalau kita bisa bangun tahajud, ya, maka kita akan jadi mulia. Kenapa? Maqamam mahmud ya kan. Ya, maka kalau dilanjut akan kemana-mana dan akan berhenti. Saya udah punya janji, mohon maaf ya karena dari tadi tungguin udah disindir nggak keluar juga ya udah. Bukan sisa ya kopinya. Ya.